Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Lamuda. Saya mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran kalam. Faktor-faktor lahirnya aliran kalam dalam Islam. Pertama adalah faktor internal. Faktor internal atau faktor yang berasal dari Islam terbagi atas tiga. Pertama, Al-Quran selain membahas tauhid juga membahas masalah agama-agama yang ada pada zaman Nabi Muhammad yang mempunyai kepercayaan-kepercayaan kurang benar. Yang kedua, bermunculan persoalan-persoalan agama dan berusaha mempertemukan nas-nas agama yang kelihatannya saling bertentangan. Kemudian datanglah fase penyelidikan dan pemikiran, membicarakan soal-soal agama secara filosofis. Disinilah kaum muslim mulai memakai filsafat untuk memperkuat alasan-alasannya. Selanjutnya adalah persoalan politik, yaitu soal khalifah. Pemimpin pemerintah negara setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau tidak mengangkat seorang sebagai penggantinya dan tidak pula menentukan cara pemilihan penggantinya. Inilah yang menyebabkan kaum Muhajirin dan Ansar memiliki perselisihan masing-masing menginginkan pengganti Nabi dari pihaknya. Selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar Islam. Yang pertama, banyak dari pemeluk Islam yang mula-mula beragama Yahudi, Masehi, dan lain-lain. Yang kedua, golongan Islam yang dahulu terutama Mu'tazilah memusatkan perhatiannya untuk penyiaran Islam dan membantah alasan-alasan mereka memusuhi Islam. Yang ketiga, para mutakalim hendak mengimbangi lawan-lawannya, maka mereka terpaksa mempelajari logika dan filsafat terutama segi ketuhanan. Selanjutnya adalah aliran-aliran dalam kalam. Pertama, saya akan membahas tentang Khawaris. Pengertian Khawarij secara bahasa adalah khawarij, yaitu keluar. Khawarij adalah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam, yang pada awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abu Thalib, lalu kemudian menolaknya. Aliran ini pertama kali lahir pada abad ke-7. Aliran ini terbentuk akibat kekecewaan terhadap Ali bin Abu Thalib yang menerima tawaran tahkim dari kelompok Muawiyah yang dikomandai oleh Amr bin As dalam perang Siffin. Doktrin aliran Khawarij, setiap pelaku dosa besar adalah kafir jika hingga meninggal tidak melakukan taubat. Membolehkan tidak mematuhi aturan kepala negara bila kepala negara tersebut khianat. Amal soleh merupakan bagian esensial dari iman. Keimanan itu tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Tokoh-tokoh aliran Khawarij adalah Abdullah bin Wahab ar-Rashidi, Umar bin Khudair, Mustarid bin Sa'ad, Hausarah al-Asadi, Quraib bin Marwah, Nafi bin al-Azhar, Abdullah bin Bashir, Nazdah bin Amr al-Hanafi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Syiah. Pengertian Syiah menurut etimologi bahasa Arab adalah pembela atau pengikut seorang. Menurut Abu Zahra, Syiah sudah ada pada zaman Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa Ali bin Abu Thalib. Sementara menurut Mu'tamar riwayat Syiah baru muncul ketika perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan tahkim yang ditawarkan Muawiyah, kelompok Ali terpecah belah menjadi dua, yaitu Syiah yang mengikuti Ali dan Khawarij yang keluar dari pasukan Ali. Selanjutnya adalah doktrin atau ajaran dari aliran Syiah. Yang pertama adalah tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa. Yang kedua adalah al-adil, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Yang ketiga, an-nubawah, bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. Yang keempat, al-imamah, bahwa Syiah meyakini adanya imam-imam yang senantiasa memimpin umat sebagai penerus risalah kenabian. Yang keempat adalah al-ma'ad, bahwa akan terjadinya hari kebangkitan. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh aliran Syiah. Yang pertama ada Abu Dzar al-Ghifari, Mikdad bin al-Aswad, Ammar bin Yasir. Itulah pemaparan singkat tentang aliran-aliran yang ada dalam kalam, yaitu yang membahas tentang aliran Khawarij dan Syiah. Sekian dan terima kasih. Kelanjutannya akan saya bahas pada episode selanjutnya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.